Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu lagi kita pada materi statistika industri 1 dengan bahasan ukuran nilai pusat. Pada video sebelumnya kita juga sudah membahas tentang ukuran nilai pusat, tetapi berkaitan dengan min. Untuk video kali ini, kita lanjuti dengan ukuran nilai pusat berhubungan dengan median dan modus. Jadi yang ini adalah lanjutan dari min pada pembahasan video sebelumnya. Oke, kita lanjutkan. Apa itu median? Median ialah nilai tengah dari data yang ada setelah data diurutkan menurut besarnya. Jadi, nanti pada pembahasan atau pada kasus, kita harus urutkan dulu data yang ada. Baru bisa ditentukan nilai pusatnya atau nilai tengahnya. Oke. Median sering pula disebut rata-rata posisi. Kenapa? Karena untuk menentukan mediannya, ini berdasarkan posisi di mana data tadi yang ada di tengah. Tapi setelah data tadi kita urutkan. Median merupakan rata-rata apabila ditinjau dari segi kedudukannya dalam urutan data. Sama seperti tadi saya katakan bahwa data tadi kita urutkan dulu, baru kita bisa menentukan nilai tengahnya. Ya, saya pikir ini gampang untuk dipahamin. Untuk lebih jelasnya kita akan memberikan kasus berkaitan dengan median. Untuk ini kita akan memberikan dengan dua jenis atau dua bentuk data. Seperti yang sebelumnya, ada data tunggal dan ada data kelompok. Jadi nanti saya setiap kali membahas itu selalu ada data tunggal, ada data kelompok. Apa itu data tunggal, apa itu data kelompok? Silakan lihat atau tonton pada video saya yang sebelumnya berkenaan dengan data. Oke, baiklah kita lanjutkan. Nah, sekarang kita coba kasus dengan data tunggal. Oke ya, artinya datanya bukan satu, tetapi data yang belum dikelompokkan ke dalam kelas interval. Ingat, ini akan saya terus bahas-bahas seperti ini sampai nanti kita masuk kepada statistika industri 2. Nanti saya akan bahas untuk datanya tunggal gimana, data kelompok seperti apa. Ya. Pertanyaannya adalah kita punya data yaitu 3, 11, 7, 22, 8, 14, 6. Pertanyaannya, berapakah nilai mediannya? Nah, untuk menentukan ini seperti saya sampaikan tadi, bahwa data sebaiknya kita urutkan dahulu, baru kita bisa menentukan mediannya. Jadi kalau gitu, berapa mediannya? Ini dia. Jadi setelah saya urutkan, bentar saya ambilkan pointernya dulu. Oke. Nah, jadi setelah saya urutkan seperti ini, jadi dari 3 dari yang kecil sampai yang besar. Maka yang mana di tengahnya kita hitung, kebetulan data kita ini ada 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7, maka yang di tengah-tengahnya ini itulah yang dikatakan median. Ini karena data kita ganjil. Bagaimana kalau data kita tadi genap? Ya, kita coba untuk ini. Nah, di sini data kita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Mediannya gimana? Tidak masalah, kita susun saja lagi data kita. Ini dia. Nah, kita susun 3, 6, 7, 8, 9, 11, 22, 14. Karena dia datanya genap, ya sudah ambil saja yang di tengah tadi. Berapa? 8 dan 9, maka kita jumlahkan bagi 2. 8,5. Gampang, tidak susah-susah lagi kita untuk menentukan ini. Oke ya, sekarang kita coba untuk yang data kelompok. Nah, untuk data kelompok ini kita lihat rumusnya. Median sama dengan B tambah P kali N per 2 kurang F dibagi dengan F kecil. Nah, apa itu B? Ini dia. B ini adalah tepi bawah kelas median. Kalau begitu,
bagaimana menentukan kelas mediannya? Kita mau lihat yang mana tepi bawah kelasnya. Kalau gitu, tentukan dulu kelas mediannya. Kelas median adalah jumlah frekuensi sampai dengan kelas median. Ini harus diingat ya. Harus lebih besar sama dengan setengah N. N itu apa? Banyaknya data. Jadi data kita berapa? Misalnya data saya kan 100. Berarti jumlah frekuensi sampai dengan kelas median itu harus lebih besar sama dengan N. Lebih besar daripada 1/2 kali 100 sama dengan 50. Jadi harus lebih besar sama dengan 50. Sehingga kita baru bisa menentukan kelas mediannya. Nanti baru bisa menentukan B-nya. P sudah ada ya. Panjang kelas interval itu sudah kita tentukan pada saat disprek. Ukuran sampelnya kita lihat aja. Jumlah nanti seluruh datanya. F, jumlah semua frekuensi sebelum kelas median. Kalau kita sudah tahu kelas mediannya, pasti kita sudah tahu ini. F kecil, frekuensi kelas median. Jadi kan kita sudah tentukan tadi berapa frekuensinya. Oke, kita lanjutkan bagaimana kita kasih dalam bentuk kasus supaya lebih jelas. Nah, ini dia contoh untuk kasus data kelompok. Nah, untuk kasus data kelompok, ntar saya pointerkan dulu. Saya punya biar enak saya untuk menjelaskannya. Nah, untuk kasus data kelompok, soalnya sama seperti ketika kita menghitung min. Dan ini juga akan berlanjut untuk modus, untuk sebaran akan sama. Yang mana ini? Ini adalah kasus kita pada saat kita membahas tentang distribusi frekuensi. Jadi dari disprek, min, median, modus, sampai ke sebaran akan menggunakan data yang pada video berkaitan dengan disprek. Nah, untuk bagaimana menyelesaikannya? Untuk menyelesaikan median ini dengan data yang ada adalah data tersebut yang jumlahnya 100 tersebut sangat banyak, maka kita buat dalam bentuk kelas interval. Kita kelompokkan dulu, namanya juga data kelompok karena banyak. Hasilnya adalah seperti ini. Nah, kita buatkan dalam bentuk kelas dan dalam bentuk frekuensi. Bagaimana membuat kelas dan frekuensi ini? Silakan Anda tonton di video berkaitan dengan distribusi frekuensi. Ya, jadi saya tinggal copy paste dari situ saja, jadi tidak perlu mengulang lagi. Selanjutnya, untuk menghitung mediannya, kita data kelompok, ini dia rumusnya. Rumusnya ada pada slide sebelum ini. Median sama dengan B tambah P, N/2 kurang F besar dibagi dengan F kecil. Nah, apa itu B? B adalah tepi bawah kelas median. Nah, ini saya sudah kasih jawaban, ini dari mana, kita baikkan dulu. Tepi bawah kelas median. Kalau gitu, kita harus tahu dulu yang mana kelas median, baru kita bisa cari tepinya. Kalau kita nggak tahu kelas mediannya, bagaimana kita tahu yang mana tepinya? Ini sekian banyak, ini batas bawahnya pasti tepinya akan sangat banyak. Maka kita tentukan dulu yang manakah kelas median. Seperti slide sebelum ini sudah dijelaskan bahwa untuk menentukan kelas median adalah jumlah frekuensi sampai dengan kelas median itu harus lebih besar daripada setengah N atau lebih besar sama dengan dari setengah dari jumlah data. Ini jumlah data kita 100. Setengahnya berapa? 50. Kalau begitu, untuk menentukan kelas itu ada di kelas ke-1, 2, 3, 4 sampai ke-7 ini, yang manakah kelasnya? Ingat, kita tentukan dulu, ini 50, kita hitung. Kita lihat dari frekuensinya. Karena jumlah frekuensi sampai dengan kelas median harus lebih besar daripada setengah dari data kita. Jadi lebih besar daripada sama dengan dari 50. Kita lihat. 2 tambah 11, 13, 13 tambah 17, 30. Belum lebih dari 30, lebih dari 50. Kita tambah lagi 30. Tambah lagi 30 sama dengan 60. Nah, di sini sudah ketemu.
frekuensi untuk kelas mediannya. Ini ya 30. Maka kelas mediannya mana? Ini dia. Kelas 1, 2, 3, 4. Kelas keempat inilah adalah kelas mediannya. Di kelas keempat. Frekuensinya ini ya. Supaya ingat, saya tandain saja. Ntar saya highlight. Saya highlight ini. Saya buat warnanya ini saja. Oke, ini tadi saya punya, nah ini frekuensi kelas mediannya. Nah, untuk melihat kelas mediannya ini kelas mediannya, saya tandain aja langsung. Nah, tak apa-apa lah ya, coret-coret dikit nih. Ini kelasnya. Yang 30 adalah frekuensinya. Untuk selanjutnya, saya balik lagi ke pointer saya supaya lebih gampang jelasin. Oke. Jadi ini kelasnya, ini frekuensinya. Kelas median, frekuensi kelas median. Selanjutnya makanya 12,95 dari mana? Ini dia. Mencari ini batas bawah kelas median. Tepinya mana? Ingat di bahasan video sebelumnya sudah saya hitungkan tepi. Yang 13 ditambah 12,9 bagi 2. Artinya batas bawah kelas median ditambahkan dengan batas atas kelas sebelumnya, kelas median sebelumnya dibagi 2. Maka 13 tambah 12,9 bagi 2. 12,95. Ya, kan ini. Selanjutnya kita lihat P. P adalah panjang kelas. Panjang kelas yang 4. Dari mana ini 4? Sebelum-sebelumnya juga sudah kita bahas. 9 kurang 5 atau 21 kurang 17 atau 25 kurang 21 itu 4. Mendapatkan angka 4 ini ke kelas yang ini, lihat bahasan tentang distribusi frekuensi. Sudah dihitung duluan ini kan. Pertama ini dihitung baru jadi kelas, tapi kalau sudah jadi kelas nggak perlu lagi hitung-hitung, kita tinggal lihat aja seperti itu. 9 kurang 5 atau 5 kurang 1 itulah dia 4. Ya. Ukuran sampel atau banyaknya data. Nah, banyak data kita ini dia 100. Nah, sudah. Jumlah semua frekuensi sebelum kelas median. Jumlah semua frekuensi sebelum kelas median. Ini kelas median kita. Jumlah semua frekuensi sebelum kelas median. Nah, kelas median kelas keempat. Berarti kelas 1 sampai kelas ketiga itu yang dijumlahkan. 2 tambah 11 tambah 17. 30. Ini dia. Berikutnya, F kecil adalah frekuensi kelas median, yaitu 30. Ini dia. Frekuensi kelas median 30. Jumlah semua frekuensi sebelum kelas median dijumlahkan semua frekuensinya nih. Saya juga dapat 30. Jadi kebenaran F besar saya sama dengan F kecil saya, 30 sama 30. Jadi bukan F besar ini 30 dari ini, enggak ya. Ini saya jumlahkan. Jadi nanti pada saat data kalian bisa saja ini tidak sama. Tidak mesti juga sama. Ya, jadi 30 yang pertama ini dari 2 tambah 11 tambah 17. 30 yang kedua ini dari angka ini. Untuk selanjutnya tinggal kita isikan saja ke dalam rumusnya. Nah, ini dia. Median sama dengan 12,95 tambah 4, ini dapat 15,63. Nah, ini dia, tinggal masukkan saja. Saya pikir sudah pahamlah, kalau seperti ini kan tinggal masukkan saja. Yang penting tidak boleh salah dalam menentukan kelas mediannya ya. Kelas mediannya jangan salah. Nah, ini ya kelas median yang ini jangan salah, sehingga kamu tahu frekuensinya yang mana. Oke. Berikutnya kita lanjutkan ke slide berikutnya. Berikut ini adalah sifat-sifat median. Jadi ada beberapa dari sifat median. Nah, yang pertama, median dipengaruhi oleh banyaknya observasi atau pengamatan, namun tidak dipengaruhi oleh nilai pengamatan. Sehingga nilai median tidak dipengaruhi oleh bilangan-bilangan ekstrim. Ya, ntar saya pointerkan dulu. Oke, saya ambil. Nah, median dipengaruhi oleh banyaknya observasi atau pengamatan. Maksudnya apa? Tadi kan kita sudah ada, kalau nanti
bilangannya ganjil gimana, genap gimana. Sehingga nilai median tidak dipengaruhi oleh bilangan-bilangan ekstrim. Yang dipengaruhi oleh bilangan ekstrim itu adalah mean, bukan median. Ya. Berikutnya, median dapat dihitung dari distribusi yang memiliki kelas terbuka, kecuali jika kelas mediannya berada pada kelas terbuka tersebut. Maksudnya pada mean kan kita tidak bisa hitung kalau kelas kita terbuka. Terbuka itu seperti apa? Kalau kelas kita tertutup 1 sampai dengan 4,9. Nah, kalau yang namanya terbuka, satunya itu tidak ada sampai dengan 4,9. Nah, itu tuh namanya kelasnya terbuka. Kelasnya terbuka bawah. Kalau kelas terbuka atas gimana? Yaitu tadi, kalau yang kelas terakhirnya itu tidak dikunci sampai dengan angka berapa, tapi sampai dengan seterusnya. Itu namanya kelas terbuka. Pada median kita bisa, pada mean tidak bisa. Ya. Yang berikutnya, median sering digunakan pada distribusi yang memiliki kecondongan yang sangat jelek. Nah, kalau yang seperti ini kan karena kita tinggal mengurutkan saja. Habis itu tinggal kita letakkan saja di mana yang nilai tengahnya. Jadi mau condongnya bagaimana ya silahkan saja. Berikutnya yang keempat adalah median didefinisikan dan diinterpretasikan. Jadi artinya kita menentukan median, tetapi median tersebut adalah untuk kita tentukan atau kita analisa, interpretasikan. Kenapa nilai tengahnya tidak berada di tengah-tengah misalnya? Kenapa? Nilai tengah tadi berpusat di satu titik setelah kita urutkan, tetapi kenapa kecenderungannya miring misalnya, condong. Berikutnya adalah median lebih terpengaruh oleh fluktuasi sampling, namun ada kala untuk distribusi tertentu median lebih konstan terhadap fluktuasi sampling. Nanti ini sampling kita bahas di pembahasan berikutnya. Jumlah penyimpangan atau tanda diabaikan. Jadi tidak ada pada titik pusat ini, nggak ada lagi yang dikatakan nilainya tanda-tanda tadi, tapi kita hanya menentukan di mana dia berada. Mana dia? Nilai dari median lebih kecil daripada jumlah penyimpangan. Nah, ini kalau kamu buktikan aja lah sendiri ya. Berikutnya adalah jika jumlah penyimpangan dari median dikuadratkan, maka jumlahnya lebih besar daripada jumlah simpangan kuadrat nilai-nilai dari rata-rata itu. Nah, sebetulnya ini kalau kamu simpangan baku kuadrat ini itu ketemu nanti di desain eksperimen mata kuliahnya. Nah, itu tadi yang untuk sifat-sifat dari median ini. Jadi ada lebih kurang diantaranya ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 ini. Jadi untuk yang lainnya mungkin ada, tinggal lihat saja. Silakan baca-baca. Oke ya, kita bisa lanjutkan ke slide berikutnya. Sudah. Nah, sekarang kita sudah ke modus. Apa itu modus? Modus atau mode ialah nilai yang paling sering muncul dalam data atau nilai dengan frekuensi terbesar. Nah, jadi hati-hati. Kalau kamu nanti selalu sering-sering datang ke rumah seseorang, nanti pertanyakan, ini kayaknya dia ada modusnya nih. Nah, itu dia. Jadi yang sering muncul dalam data atau nilai dengan frekuensi yang sering terjadi itu yang dikatakan modus. Ya, mau data tadi diurutkan atau tidak itu tidak masalah, karena kita hanya melihat kecenderungan data yang paling sering muncul. Ya, beda kalau mean itu kamu hitung datanya dalam bentuk acak, kamu tinggal hitung saja. Kalau median kamu harus urutkan. Kalau modus tidak perlu diurutkan, tapi kamu cari yang data angkanya yang sama itu ada berapa. Ya. Nah, selanjutnya kita lihat lagi, sejumlah data bisa tidak mempunyai modus. Ya. Atau mempunyai satu modus. Kalau dia satu modus, maka disebut unimodal. Jadi unimodal kalau satu modusnya. Kalau dia punya dua modusnya, nanti nilainya ada dua untuk modusnya, maka dikatakan bimodal.
Oke. Atau mempunyai lebih dari 2 modus. Nah, yang seperti ini dikatakan multimodal. Ya. Jadi, kalau dia satu berarti unimodal. Tapi kalau dia punya 2 dikatakan bimodal. Kalau lebih dari 2 adalah multimodal. Oke. Untuk ini kita akan buat dalam bentuk kasus sehingga kamu akan lebih paham, oh yang seperti ini yang katakan modus. Jadi kembali lagi kita akan menggunakan data tunggal dan data kelompok. Oke, yang untuk pertama kita gunakan data tunggal dulu. Nah, pertanyaannya, kita punya data 2, 7, 8, 8, 10, 9, 12. Berapakah modusnya? Pertanyaannya. Ayo, coba pikirkan tadi. Modus adalah mana yang sering muncul. Nah, kita tandain saja. Yang manakah modus ini? Nah, mana yang muncul? 2 1 kali ini ya. Ini berarti 8 1 kali ada 2 biji 8 ya. Nah, maka modusnya adalah 8. Oke ya, berapa nilai modusnya? Modusnya ada 8. Kita ambil case lain lagi. Nah, berarti ini berapa? 1 kan? Nah, nilainya 8 saja. Berapa modusnya? Modusnya adalah 8. Berarti apa? Unimodal. Oke. Kita ambil yang kedua. 1, 3, 5, 2, 4, 7, 6. Nah, tidak ada yang sering muncul. Tidak ada yang sama. Berapa kalau gitu modusnya? Ya, tidak ada modus. Nah, jadi di sini modusnya tidak ada. Ya. Nah, sekarang yang ketiga. Yang ketiga kita punya 2, 7, 11, 19, 21, 8, 8, 10, 11. Berapa nilai modusnya? Kita lihat yang samanya. Nah, ini 8 ada sama. Nah, ini 1, 1. Ada lagi. Oh, 11. 11 ada, saya ganti pointernya lagi. Biar kelihatan. 11. Nah, 1. 1. Ada lagi? Tidak ada. Maka modusnya adalah 8 dan 11. Jadi kita punya 2 modus. Kalau 2 modus apa? Bimodal. Ya. Nah, kita lanjutkan dengan data kelompok. Nah, untuk data kelompok kita punya rumusnya. Modus sama dengan B tambah P B1 per B2 tambah B1 per B1 tambah B2. Nah, untuk ini, apa itu B? B itu adalah tepi bawah kelas modus. Kalau gitu, kelas modus itu yang seperti apa? Sehingga kita bisa tentukan batas bawah tepi bawahnya. Nah, kelas modus yaitu kelas interval dengan frekuensi terbanyak. Ingat nih bahasanya. Frekuensi terbanyak. Nah, selanjutnya P. P adalah panjang kelas interval. Oke, itu sudah paham. Itu saja yang saya sebut. B1 sama dengan frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas interval terdekat sebelumnya. Sudah, kalau kita sudah tahu frekuensi kelas modusnya, ya sudah, tinggal gampang ya. B2 adalah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas interval terdekat setelahnya. Nah, untuk mempermudah atau lebih memahami tentang perhitungan ini, kita lihat kasus untuk modus dengan data yang kelompok. Oke. Ini dia. Kasusnya sama dengan kasus yang ada di display
yang sebelumnya ya. Bagaimana penyelesaiannya? Saya ambil dulu lagi. Jadi saya pindahkan lagi nih. Nah, saya pindahkan supaya lebih gampang. Jadi kamu nggak bisa langsung menentukan modusnya kalau data kamu banyak, kecuali kamu buat dalam kelas dan frekuensi seperti ini. Nah, untuk bahasan ini sudah ada di pembahasan tentang dispreg di video saya yang sebelumnya. Nah, selanjutnya rumusnya apa? Ini tadi ya, modus sama dengan B tambah P, B1 per B1 tambah B2. Kalau gitu berapakah nilai B? Nah, untuk ini nilai B adalah tepi bawah kelas modus 1295. Kok sama seperti yang tadi? Nah, kalau gitu kita hitung dulu. Yang manakah kelas modus 1295 ini dari mana? Yang mana kelas modus? Yang kelas modus tadi apa? Kelas modus itu adalah kelas interval dengan frekuensi terbanyak. Kita lihat, ini frekuensi yang paling besar yang mana? Nah, 30. Ini saya tandain yang 30-nya. Ya. Nah, ini dia. Berarti ini adalah frekuensi kelas modus. Karena ini ya, maka kan dengan frekuensi terbanyak. Kalau gitu kelasnya mana? Nah, ini dia kelasnya. Kelasnya kelas keberapa? Kelas ke-4. Berarti sama Bu dengan kelas yang median. Kebenaran sama, tapi nanti pada kasus yang kalian kerjakan atau kasus lain tidak mesti sama. Jadi tidak perlu kalian khawatir. Pokoknya ikutin saja petunjuknya. Jadi kalau saya sama ya kebenaran sama saja. Ya. Jadi tapi bahwa kelas modusnya seperti tadi ngitungnya. Ini sudah dapat, maka inilah batas atas kelas modus sebelumnya. Jadi tinggal 13 tambah 12,9 dibagi 2. Dapat 12,95. Selanjutnya panjang kelas. Panjang kelas juga udah tahu dari dispreg. Dan di sini juga bisa 9 kurang 5 atau 5 kurang 1. Ini dia 4. B1. B1 adalah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas interval terdekat sebelumnya. Nah, ntar saya inikan dulu. Biar gampang. Ini dia, frekuensi kelas modusnya ini. Dikurangi dengan frekuensi kelas interval terdekat sebelumnya. Sebelum ini mana? Ini dia, 17. Saya tandain si 17-nya. Oke ya. Kalau begitu, 30 kurangin 17 sama dengan 13. Nah, yang B2. Frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas interval terdekat setelahnya. Kok tadi sebelumnya, ini setelahnya. Oke, kalau gitu kita tandain lagi. Pakai warna apa cantiknya ya? Nah, pakai hijau saja. Nah, ini dia. Nah, biar indah. Nah, ya. Berarti frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas interval terdekat setelahnya. Jadi 30 kurang 22 sama dengan 8. Oke, selanjutnya kita tinggal masukkan angka-angka yang ada ini ke dalam rumus yang ada. Jadi hitungannya, nah begini. 12,95, B-nya, isikan P-nya itu 4, B1-nya sama dengan 13, B1 13, B2 8. Ini dia. Hasilnya berapa? 15,43. Sudah. Gampang kan? Nah, gampang saja. Ikut-ikuti saja. Ya. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, sifat-sifat modus. Nah, di sini sifat-sifat modus apa? Yang pertama, dalam seperangkat data, modus bisa tidak ada dan bisa lebih dari satu. Nah, tadi sudah kita tentukan ya. Contoh kita tadi pada data tunggal. Pada data tunggal tadi kan ada yang lebih dari satu modus, ada yang tidak punya modus, ada yang satu modusnya. Nah, jadi ada 1, 2 atau lebih.
Oke, bentar, saya ganti lagi pointer saya. Nah, saya ganti dengan laser saja. Ini ya. Bisa tidak ada tadi. Tidak ada tadi kita modus yang tadi ya. Terus ada 1, ada 2. Yang kedua, modus dapat ditempatkan pada distribusi yang memiliki kelas terbuka. Jadi, kalau kelas kita tadi terbuka tidak masalah. Sama dengan si median. Median dan modus kalau kelasnya terbuka tidak masalah. Tetapi pada min itu tidak bisa. Harus kelasnya tertutup. Nah, modus tidak dipengaruhi oleh bilangan-bilangan yang ekstrim dari suatu distribusi. Ya kenapa? Karena dia kan hanya melihat mana yang cenderung. Bukan yang ekstrim-ekstrimnya. Ekstrimnya silakan saja. Nah, kalau ekstrim itu mempengaruhi apa? Pada perhitungan min. Yang berikutnya adalah letak modus atau nilai modus yang sebenarnya sukar ditentukan karena itu kebanyakan hanya berdasarkan taksiran dalam suatu distribusi. Nah, kebetulan data kita tadi ada. Nah, itu dia ya. Berikutnya lagi. Perhitungan modus tidak didasarkan pada seluruh nilai pengamatan, tetapi didasarkan pada individu yang berada pada titik pada tempat terjadinya pemusatan yang terbanyak. Jadi maksudnya apa? Maksudnya gini. Pada saat kita bicara modus, kan kita lihat saja titik yang paling banyak muncul itu yang mana. Misalnya tadi kasus kita tadi kita punya 2 modus. Maka kita akan fokus pada titik-titik tersebut. Nah, jadi kalau min dari seluruhnya itu akan terlibat dalam penentuan min. Nah, kalau median tadi, ya kalau kita sudah urutkan, tinggal lihat saja. Nah, jadi kita tinggal lihat, kalau kecenderungan datanya miring, ya berarti pusatnya jadi ikutan berbeda lagi. Nah, kalau modus tidak, modus itu yang mana sering-sering muncul ya, itulah yang kita lihat titik-titik di situlah yang akan menjadi fokusnya. Oke. Untuk perhitungan-perhitungan secara aljabar lebih lanjut, modus tidak dapat digunakan. Ya, kenapa? Karena dia tinggal menentukan titik-titik saja. Biasanya untuk penentuan aljabar ini yang digunakan adalah perhitungan dari min. Jadi kita punya min, median, modus. Sebenarnya min lah yang paling sering. Yang terakhir, modus tidak sepopuler ukuran rata-rata hitung atau median. Jadi modus ini yang paling populer itu yang mana? Rata-rata hitung atau min. Yang sehari-hari kamu gunakan itu adalah yang min. Jadi kalau kamu disuruh ngitung rata-rata, pasti secepat itu kamu gunakan min. Nah, kalau median itu juga sering. Modus ini jarang sih, tapi yang paling populer ini. Jadi untuk selanjutnya kita lebih banyak pada perhitungan rata-rata hitung. Untuk ini kasus-kasus seperti ini biasanya kasus untuk nanti mata kuliah itu pada mata kuliah APK atau analisa perancangan kerja atau mata kuliah ekonomi. Mereka lebih median ke modus seperti itu. Jadi median, modus, praktil lebih kepada yang menentukan titik-titik nilai tengah. Jadi penentuan nilai tengah tadi kalau mata kuliah tersebut. Tapi mata kuliah lainnya itu lebih menggunakan pada rata-rata hitung, bukan pada yang 2 yang ini ya. Nah, selanjutnya hubungan min, median, dan modus. Jadi kita membahas min, median, modus walaupun ada ukuran nilai pusat yang lain, gitu ya. Tadi kan kita sudah bahas praktil, tapi di sini kita bandingkan yang 3 ini karena ini yang sering umum. Tapi kalau fraktil itu sifatnya dia biasanya lebih khusus lagi.
Oke, kita bahas yang min, median, modus dulu. Jika min, median, dan modus memiliki nilai yang sama, maka kurvanya berbentuk simetris. Pada kurva simetris sempurna, nilai min, median, dan modus terletak pada suatu titik di tengah-tengah apsis dan ketiga-tiganya berimpit. Nah, kalau kamu lihat kita pertama di display itu kan yang namanya kurva berbentuk simetris. Jadi seperti lonceng atau seperti bentuk gunung. Nah, seperti itu. Ya. Yang kedua, jika nilai min lebih besar daripada nilai median dan lebih besar dari nilai modus, jadi berurut min ke median ke modus, maka kurvanya mencong ke kanan karena ujungnya memanjang ke arah nilai positif. Ini mestinya pada saat display itu pembentukan untuk kecenderungan data pada saat kita buat frekuensi itu akan sudah kelihatan. Jadi distribusi meruncing ke arah nilai tinggi. Oke. Yang terakhir, jika nilai min lebih kecil daripada nilai median dan lebih kecil daripada nilai modus, maka kebalikan dari yang poin 2. Kalau tadi kurvanya mencong ke kanan, maka yang ini akan mencong ke kiri. Maka kalau tadi memanjang ke arah positif, maka yang seperti ini akan dikatakan memanjang ke arah negatif. Jadi distribusinya juga ke arah nilai yang rendah. Jadi poin 1 dan 2 ini adalah kontradiksi, jadi berlawanan. Kalau ini tadi ke kanan, ini ke kiri, ini lebih besar, ini lebih kecil, lebih kecil. Nah, itulah bahasan kita tentang median dan modus. Jadi, untuk minnya sudah ada di video yang sebelum ini. Saya memecah materi ini karena pada saat min itu banyak sekali yang harus disampaikan atau menghitungnya. Kalau median modus karena tidak sepopuler min, biasanya dia ini hitungannya sedikit saja. Nah, jadi untuk menghabiskan min saja itu butuh waktu yang panjang. Jadi nanti kalau langsung ke median dan modus, saya khawatir akan sangat lama sekali durasinya. Dan Anda juga pada saat ingin mencoba menghitung nilai tengah dari masing-masing ini juga saya khawatir akan lebih sulit. Jadi saya berusaha untuk memecahnya. Oke, berikutnya. Nah, tugas. Yang jadi tugas kita kali ini adalah tugas Anda dari data yang telah Anda kelompokkan dalam kelas interval pada tugas 2. Tugas 2 itu yang mana? Disprek. Ya. Kenapa? Kamu kan harus perlukan kelas dan frekuensi. Jadi dari tugas yang 2 itu yang berkaitan dengan disprek tadi, kamu sudah dapat kelas dan frekuensi, maka hitunglah nilai median dan nilai modusnya. Nah, untuk tugas ini kamu median dan modusnya ini untuk data kelompok saja, jangan data tunggal. Jadi maksud data tunggal kamu bikin nanti dari yang data kamu misalnya minimal ke 60 itu kamu urutkan semua, baru kamu nentukan nilai mediannya misalnya. Atau setelah kamu data tadi kamu lihat yang mana menjadi modus ya, enggak. Karena data kamu sudah kamu kelompokkan, maka hitung saja menggunakan data kelompok. Jadi rumus data kelompok. Jadi untuk ini Anda cuman menghitung untuk nilai min dan nilai median dan nilai modusnya untuk data kelompok. Ingat ya, saya sudah beritahukan. Jadi kita sudah bahas min, kita sudah bahas median, dan kita sudah bahas modus. Nah, jangan lupa untuk yang min kamu sudah kerjakan, mestinya sudah kerjakan tugasnya, dan sekarang lanjutkan ke median, dan selanjutnya
hitung lagi nilai modusnya. Kenapa saya selalu ingatkan itu? Karena setelah ini kita akan masuk bahasan nanti video berikutnya berkaitan dengan ukuran sebaran. Pada saat ukuran sebaran, kamu akan memerlukan lagi nilai pusatnya. Jadi nilai pusat dari yang perhitungan pada materi ukuran nilai pusat ini, nilainya itu akan diambil lagi untuk perhitungan ukuran sebaran. Ingat, jadi saya sudah ingatkan dari awal, untuk materi statistika industri ini, dari mulai data, materi tentang data, sampai dengan materi tentang ukuran nilai pusat, itu semuanya saling berhubungan. Jadi untuk menghitung, kamu punya data, dari data kamu harus membuat dispreg dan distribusi frekuensi. Jadi artinya kamu baru bisa buat tugas distribusi frekuensi kalau kamu sudah punya data. Setelah ada distribusi frekuensi, baru kamu bisa buat lagi nanti ukuran nilai pusat, min, median, modus. Nanti tolong tandain atau di tugas Anda tadi tandakan saja berapakah nilai min dari data kalian yang untuk data kelompok. Itu tandain karena itu akan dibahas berikutnya. Nah, setelah itu nanti baru masuk ke ukuran sebaran. Ukuran sebaran membutuhkan ukuran nilai pusat. Nah, jadi kalian tidak bisa lompat-lompat. Bu, saya mau kerjain dulu ukuran sebaran lah Bu, nanti aja saya ngukur minnya, nanti saja saya bikin displegnya belakangan. Bagaimana bisa Anda membuat ukuran sebaran data kelompok Anda kalau Anda belum mengelompokkannya? Nah gitu, jadi berurutan ya. Nah itu dia topik bahasan kita kali ini. Semoga Anda bisa lebih memahami apa yang sudah saya jelaskan. Saya berusaha memenggal sedikit-sedikit bahasannya, dan saya juga menjelaskannya dengan lambat supaya Anda bisa memahami. Jangan lupa setelah melihat video ini, Anda kembali lakukan mengerjakan tugas lanjutannya. Jadi dari tugas sebelumnya Anda lanjut lagi ke tugas ini. Nah, jadi nanti terakhir dari ukuran sebaran baru saya akan minta seluruh tugas itu Anda kumpulkan. Oke, itu yang perlu saya ingatkan. Nah, demikian video kita kali ini. Untuk yang sudah menonton, saya ucapkan terima kasih. Yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Kenapa saya selalu ingatkan supaya subscribe? Supaya pada saat saya memberikan video terbaru, Anda akan dinotifikasi untuk tahu bahwa saya sudah men-share atau memberikan ada video terbaru saya. Jadi Anda bisa langsung tahu tanpa saya beritahukan lagi. Oke ya. Jadi saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah mensubscribe-nya. Bagi yang belum, saya kembali selalu ingatkan, jangan nanti Anda tertinggal dari yang teman-temannya atau yang lain. Dan untuk menambah motivasi saya, dan kalau ini jika Anda anggap bahwa Anda butuh untuk video-video berikutnya dan Anda suka, jangan lupa Anda klik juga like, Anda like. Nah, jadi supaya saya juga senang, ya. Nah, kalau mau kasih komen, silakan isikan di komen. Nanti mana yang perlu saya jawab, saya akan jawab komennya. Tapi kalau pertanyaan yang sifatnya harus dalam bentuk diskusi, silakan Anda menggunakan WA group. Tetapi untuk komen, silakan di sini juga tidak apa-apa. Supaya saya lihat apakah saya akan perlu untuk membuat video berkaitan dengan apa yang Anda belum pahami lagi, atau saya harus benarkan apanya. Oke ya. Semoga video-video saya dapat bermanfaat
bagi Anda semua, dan saya akan lanjutkan nanti di video berikutnya berkaitan dengan ukuran sebaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.